Yang tadi WA saya Ilham ya? Bukan Pak, bukan. Bukan ya? Tadi WA ke saya bukan ya? Bukan Ilham ya? Bukan Tadi Pak, bukan Ilham, Pak. pesan Ilham deh. Semester 5 kan? Ilham yang ikut MBKM meren Pak. Oh, yang ikut MBKM ya? Tuh. Oh iya benar betul Ilham yang ikut MBKM ya. Yang PM-nya kan? PM MBKM ya? Iya Pak. Oke. Sebentar, tadi udah sampai mana nih? Jadinya lupa nih. Sebentar, Ilham. Wah, udah masuk lagi nih. Carmila. Iya Pak. Oh, lagi sidang ya? Skripsi ya? Iya Pak. Oke. Kemal. Semester 7 Pak. Oh, oke. Lutfi semester berapa? Lutfia ya? Iya Pak. Ya, Lutfia semester berapa? Semester 5 Pak. Semester 5 ya. Merisa Adam? Semester 5 Pak. Semester 5. Muhammad Faizal? Sekarang masuk semester 3 Pak. Semester 3 ya. Muhammad Akbar Sidik? Siapa? Masuk semester 7 Pak. Semester 7 ya. Oh iya, oke. Akbar Sidik semester 7 ya, iya betul. Rian? Muhammad Rian Pak. Iya. Semester 3. Muhammad Rian semester 3. Iya. Muhammad Arsad? Semester 7 Pak. Oh iya, oke. Rahmat? 3 Pak. 3, oke. Rally Siregar? Nggak ada. Ridwan semester berapa? Semester 3 Pak. 3, banyaknya 3, 5, sama 7 ya. Oke. Rahmat Nurrahim? Masuk semester 5 Pak. Semester 5. Rofi? Angkatan 2018 Pak. 18. Oke, 18. Oke. Sekarang lagi ini nggak? Rofi lagi ngambil skripsi nggak? Iya, skripsi doang Pak. Oh, skripsi doang. Oke. Saiful Hidayat? Semester 5 Pak. Semester 5. Siska? Semester 3 Pak. Semester 3. Supriyanti Agustin? Semester 5 Pak. Semester 5. Teddy? Semester 3 Pak. Oke. Umar? Semester 7 Pak. Oke, semester 7. Wildan? Winda? 3 Pak. Semester 3. Jidan? Semester 5 Pak. Jidan Pamungkas? Semester 5. Oke. 3, 5, 7. Sama yang Dedi gitu ya. Dedi agak beda. Oke. Nah, pertama saya mau nyampaikan dulu ini ya, bisa terlihat untuk saya masuk ke kurikulum 2021 ya. Ini kalian sudah dapat ini enggak? Kurikulumnya sudah punya atau belum? Kalau sudah punya belum? Yang ini saya nampilin Excel kelihatan nggak ya? Ada Pak, ada. Dulu pernah di-share, udah ada Pak. Sudah punya ya? Udah. Nah, oke. Yang belum nanti minta ke BAK atau boleh WA ke saya nanti kirim. Ya, ini jadi ini sebagai patokannya. Bentar, ada yang masuk lagi. Jadi kecuali yang mahasiswa lama gitu ya,
yang ngacu ke kurikulumnya 2018. Nah, dari 2021 ini kan sudah menerapkan konsep kurikulum kampus merdeka gitu ya, di mana dengan kurikulum ini ada beberapa perubahan dari instruksi dari kementerian gitu kan ya. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Misalkan kalian harus ngambil mata kuliah ini, tetapi ini itu ya dengan asumsi bahwa kalian bisa mengambil 22 SKS, satu asumsinya seperti itu, dan tidak ada mata kuliah yang mengulang. Jadi kalau di sekalian masuk semester 3 sekarang ini misalkan ada mata kuliah semester 1 yang mengulang, maka kalian harus ngambil mata kuliah yang semester 1 ini. Gitu ya. Nah, setelah itu kalian ngambil mata kuliah yang di semester 3. Begitu juga untuk kalian yang ngambil masuk ke semester 5. Jadi kalian ngambil mata kuliah yang belum lulus di semester 1 dan 3, ditambah nanti dengan mata kuliah yang ada di semester 5-nya. Gitu ya. Cuma sekarang itu yang baru di semester ini, di aturannya itu bahwa kalian hanya bisa mengambil jumlah mata kuliahnya sesuai dengan IPK gitu ya. Jadi kalau yang kemarin itu nilai IPK-nya jelek ya, maka jumlah mata kuliahnya juga dibatasin. Jadi hanya ada yang misalnya kalau jelek berarti hanya bisa sampai 15 SKS maksimalnya. Kalau normal ya seperti ini. Kalau nilai IPK-nya besar, misalkan 3,5, sebenarnya bisa mengambil mata kuliah di luar yang ada ini. Misalkan kalian sekarang di semester 3 nih, kalian IPK-nya 3,5 misalkan, atau 3,7 gitu. Maka kalian bisa ngambilnya 22 SKS di semester 3 dan ditambah dengan mata kuliah di semester 5, walaupun kalian masih di semester 3. Nah, terus yang harus kalian pahami sekarang ada kebijakan baru nih, di mana kalian bisa menyelesaikan perkuliahan tidak dalam waktu 4 tahun, tetapi bisa menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 3,5 tahun. Nah, kebijakan ini ya dilakukan gitu ya, agar kalian bisa istilahnya memanfaatkan ya untuk bisa cepat keluar gitu ya dari cepat selesai, maksudnya cepat selesai, tetapi tentunya jumlah SKS yang harus diambil tetap sama. Jadi misalkan contoh ya di semester misalkan di semester 7 itu kan mata kuliahnya itu bisa pilihan dari dalam maupun pilihan dari luar. Ya, dan nanti tugas akhir ini yang 4 SKS ini bisa dimasukkan ke semester 7. Jadi kalian bisa menyelesaikan kuliah untuk 20 SKS ini dan 4 SKS tugas akhirnya, skripsinya. Oh iya, oke. Untuk yang semester 3 mungkin ya, saya ini dulu, saya lompat dulu sebentar tadi. Jadi untuk yang semester 3 ini, kalian nanti, kalau yang umumnya itu kan sebelumnya kan setiap semester ada kuliahnya seperti ini. Ya, di semester, misalkan contohnya nih ya, yang sebelumnya nih, kurikulum sebelumnya. Semester 1, semester 2, kuliah normal, semester 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sebentar, ada yang masuk nih. Oke, nah semester 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang kurikulum merdeka ini, jadi nanti dimulai dari semester 6
itu ada kalau semester sampai semester 5 itu kalian kuliah seperti biasa. Jadi kuliah kalian tuh yang normalnya di kampus, pembelajaran di kampus gitu tetap muka atau misalkan online itu sampai ke semester 5. Jadi asumsinya sebenarnya semua pelajaran, semua mata kuliah yang diberikan untuk program sarjana ini harusnya selesai di semester 5. Jadi semester 6 itu lebih ke penguatan terhadap materi yang diberikan selama kuliah di kampus, gitu ya. Karena di semester ke-5, 6 ini, nah ini ada mulai pilihan, waduh baru masuk. Ada pilihan, kalian jadi boleh memilih yang ini yang dipersyaratkan dalam kampus Merdeka ini. Jadi ada pilihan dalam dan pilihan luar. Jadi kalau pilihan dalam itu kalian kuliah biasa seperti biasa gitu. Kalau pilihan luar ini programnya ada beberapa pilihan. Di antaranya kalian bisa magang gitu, artinya selama 1 semester ini, di semester ke-6 ini selain KKN ini kalian seolah-olah magang di satu perusahaan. Bisa seperti itu pilihannya ya. Jadi pilihannya bisa magang, bisa project independen. Jadi artinya kalau project independen kalian seolah-olah kayak bikin project gitu ya, pengembangan sistem informasi, di situ ada project manajernya, ada anggota timnya dan sebagainya gitu ya. Atau baru masuk lah. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang kurikulum kampus Merdeka itu untuk pilihan di luar perguruan tinggi ya, itu yang nanti diberikan pilihannya itu adalah seperti ini nih. Jadi ada yang namanya pilihan luar perguruan tinggi itu. Nah, jadi pilihannya ini bisa magang gitu ya. Ntar ada yang masuk lagi nih. Slotnya udah lama banget Son. Jadi bisa bentuk kegiatan pembelajaran, bisa membangun desa, bisa proyek independen. Ini SKS-nya sama 20 SKS. Gitu ya. Atau pertukaran pelajar. Gitu. Jadi artinya kalau yang pertukaran pelajar, kita kayak kuliah di tempat Silkomnya dengan universitas di luar Pasilkom, gitu ya, di luar Unsub, maaf. Di luar Unsub ini pertukaran pelajar. Nah, jadi selain itu kalian boleh magang, boleh kewirausahaan, boleh membangun desa sama proyek independen. Nah, kalau yang magang ini berarti di perusahaan. Kalau kewirausahaan ini nanti program pembelajarannya di kampus. Ya, kayak kalian bikin kewirausahaan apa gitu ya, nanti ada pembimbingnya. Begitu juga dengan proyek independen, seperti halnya kalian terlibat dalam proyek, tapi memang tidak ada pembelajaran kuliah biasa, nggak ada gitu. Jadi ada pembimbingnya, nanti kalian diarahkan bagaimana membangun wirausaha atau bagaimana membangun suatu bisnis gitu ya. Untuk kewirausahaan seperti itu. Kalau magang nanti kalian harus tentukan di mana kalian akan magangnya gitu ya. Jadi nanti disampaikan ke BAK, kalian mau magang di mana, ada MOU-nya tentunya antara Pasilkom dengan perusahaan dari luarnya itu gitu ya. Atau sebetulnya bukan, bisa juga dengan di dinas misalkan, di pemerintah daerah atau di pemerintah pusat gitu ya, bisa itu ya magang itu.
Nah, kalau membangun desa tentunya ini kayak KKN tapi cakupannya lebih luas tentunya. Kalau KKN kan cuma 2 SKS ya. Kalau ini harusnya lebih banyak, lebih berat gitu, lebih besar gitu. Nah gitu ya kira-kira. Jadi untuk yang semester 6 itu ini ada pilihan dalam dan luar. Seperti yang tadi saya sampaikan ada 4 pilihan, SKS-nya adalah 20 SKS. Nah, berikutnya di semester 7 juga sama modelnya, ada pilihan dalam dan luar juga. Boleh nggak sih misalkan antara semester 6 dan semester 7 tidak sama, misalkan untuk yang semester 6 itu pilihannya adalah magang gitu ya, tapi semester 7 pilihannya kewirausahaan misalkan. Boleh itu, nggak harus sama. Atau misalkan semester 1, semester 6 misalkan proyek independen, di semester 7 misalkan katakanlah bukan proyek independen tapi kewirausahaan, itu boleh gitu. Jadi tidak harus sama antara 6 dan 7 ya. Oke, sebelum dilanjut ada yang mau didiskusikan nggak? Kita sambil ngobrol aja, dibikin santai aja ya. Boleh bertanya tentang berbagai hal, silakan. Pak, Ya, siap. besok ke kampus jam berapa ya, Pak? Saya ya siang kayaknya sih, paling siangan. Mau ngobrolin terkait yang tadi, Pak, yang PI. Oh, proyek independen. Iya boleh nanti besok. Oh, baik, Pak. Oke ya, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, ini satu hal lagi yang saya perlu sampaikan ya, terkait dengan nilai. Jadi kalau kalian nilai, karena tadi itu ada yang nge-WA ke saya semester 3, dia nilai algoritmanya kosong gitu ya. Nggak tahu kosong, nggak tahu gitu ya. Bisa diperbaiki atau enggak gitu. Nah, katanya nggak bisa registrasi, nggak bisa ngisi KRS. Bukan nggak bisa ngisi KRS, tetapi jumlah mata kuliah yang bisa diambilnya itu dibatasin. Kalau ada yang nilai kosong, berarti kan IPK-nya jadi turun tuh, ya IPK-nya, karena ada yang nilainya 0 kan untuk satu mata kuliahnya. Sementara kalau IPK kan indeks prestasi kumulatif kan nanti dibagi dengan jumlah SKS-nya gitu kan. Jadi pasti kalau ada yang nilai kosong, ada 2 apalagi 3 gitu ya, itu kemungkinan IPK-nya kecil. Nah, kalau kecil itu maka SKS yang bisa diambilnya itu terbatas. Mungkin 15, nggak sampai 22 gitu ya, mungkin ya. Nanti silakan dicek lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Makanya kalau ada nilai yang kosong itu, nilai yang nggak lengkap atau apa, itu harus cepat, jangan lewat dari semesternya gitu. Kenapa nggak boleh lewat dari semesternya? Karena setiap semester itu nanti itu dilaporkan. Jadi ada pelaporan, diinput di SIAKAD, nanti dilaporkan ke yang namanya feeder dikti. Itu masuk ke server pusat kementerian. Gitu ya. Nah, itu jadi idealnya memang harus seperti itu. Tapi kok bisa Pak katanya dirubah, ya bisa, cuma nanti jadi bermasalah gitu loh. Masa sebelumnya nilainya misalkan katakanlah kosong, terus tiba-tiba sekarang nilainya jadi misalkan dirubah jadi B, jadi C gitu kan ya. Itu nggak bagus lah, lebih baik dihindarkan hal seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong sekali lagi, tolong untuk yang, jadi kalau kalian nggak peduli dengan nilai, apalagi dosen, kan dosen itu kan nggak hafal, jumlahnya banyak mahasiswa itu ya. Barangkali kalian ujian terus udah gitu diupload, ternyata kayak kemarin tuh ada yang komplain ke saya, terus memang ternyata memang nilainya kosong, nilai UTS dan ujian akhirnya. Padahal dia merasa udah mengirimkan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kan di UTS dia mengirimkan di atas
maksimal pelaksanaannya. Jadi misalkan katakanlah kalau kemarin saya contohnya UTS dan ujian akhirnya itu kan di home test, misalkan dikumpulkan pada tanggal berapa. Nah di luar itu maka udah nggak bisa masuk, gitu, walaupun kalian submit. Jadi di saya tetap kosong gitu, nggak bisa ini. Maka memang harus ikutin aturannya, rule-nya, gitu ya. Dan sekali lagi, walaupun misalkan katakanlah soalnya itu jawabannya itu bisa dikerjakan di rumah, sekali lagi kalian tetap harus masuk, harus lihat dulu jawaban, jangan minta dari orang lain. Ya, kalau menggunakan e-learning, LMS gitu. Karena kemarin tuh ada yang soalnya kemana, jawabannya kemana gitu, nggak nyambung gitu ya. Karena dia nggak lihat soal gitu. Pak, Gitu. izin bertanya, Pak. Ya silakan. Ini Pak, waktu kemarin Doni itu kan di semester 3 itu ikut IKD Pak, sama Pak Rahmayudi. IKD itu apa? Ilmu kealaman dasar Pak. Oh, kealaman dasar, oke ya. Ya, kealaman dasar. Waktu kemarin itu Doni itu kan dapatnya nilainya C Pak. Gitu. Tapi pas setelah dikonfirmasi, kata Pak Rahman itu memang salah, katanya harusnya B gitu Pak. Terus udah konfirmasi itu, pertama ya udah nanti katanya digantikan. Terus Doni itu ke Bu Erna minta surat yang penggantian nilai itu Pak. Oke. Nah, terus habis itu satu kali itu kan udah akhirnya dibawa ke Pak Rahmayudi, ya udah nanti katanya Bapak yang nganterin langsung ke Bu Erna. Gitu kan. Setelah beberapa lamanya Doni tanya ke Bu Erna, masih belum katanya. Terus akhirnya Doni kedua kalinya ke Pak Rahmayudi, terus kasih nilai kertas yang itu lagi Pak, seperti itu. Ya, itu kan bisa juga sebenarnya ini apapun lah gitu ya, atau misalkan katakanlah ada hal-hal yang lain, misalkan dosennya lupa atau apa gitu. Kan yang perlu dengan nilai itu bukan dosen ya, itu di mindsetnya harus ini. Yang perlu dengan nilai itu bukan dosen. Dosen tuh kadang-kadang kayak gitu. Apalagi lewat WA ya, kalau lewat WA itu suka kesundul-sundul tuh. Suka Pak minta ini bla 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 gitu, kesundul lupa gitu ya. Pleng gitu kan. Nah, pas di WA lagi baru oh iya percakapan sebenarnya kan kelihatan. Maka tetap kalian yang harus aktif, gitu ya. Tetap kalian harus aktif. Nah, jadi kalau kasusnya kayak gitu, maka kalian minta lagi ke sana ini bila perlu nanti langsung dapatkan itunya angkanya, Pak, biar nggak lupa. Jadi nggak usah takut, nggak usah apa dengan dosen itu, karena dosen juga sebetulnya kan ini ya semuanya juga tidak ada yang inilah, semuanya juga insya Allah baik-baik. Jadi nggak usah takut dengan hal-hal yang takut dimarahin, takut mengganggu, takut apa gitu. Sampaikan aja kalau ada hal yang seperti tadi dari Doni sampaikan, lebih bagus Doni mumpung masih bisa sekarang diperbaiki. Kalau Pak Rahma udah janji seperti itu, ya nilainya udah masuk terus direvisi lah. Itu mendingan minta bukti tertulisnya, gitu ya. Karena ini Pak yang berupa kertas itu 2 kali Pak. Kalau konfirmasinya tuh udah beberapa kali Pak, tapi katanya nanti gitu kan. Akhirnya Doni kan balik lagi ke BAK-nya, kata Bu Erna suruh konfirmasi lagi, nanti katanya ke Bu Erna. Jadi bolak-balik Pak, itu udah beberapa kali Pak, bukan 2 kali aja gitu. Makanya waktu kemarin juga Pak ditungguin aja nilainya. Ya udah nanti aja sama Bapak gitu. Doni nanya Bu Erna juga bilangnya ya suruh konfirmasi lagi gitu Pak. Karena kan sayang juga Pak satu nilai, walaupun satu nilai gitu Pak. Iya kan kalau udah berkali-kali minta dikonfirmasi lagi, ini udah dikonfirmasi, sampaikan dong seperti itu, ceritakan dong seperti yang
Doni ceritakan ke saya. Gitu. Kalau misalkan Pak, ya nanti disampaikan Pak, takutnya lupa. Ini sudah 2 kali masalahnya. Boleh nggak saya minta karena itunya nanti saya yang sampaikan ke Bu Erna. Masa kayak gitu nggak berani ngomong kayak gitu? Berani Pak kemarin mah, cuma memang jawaban terakhir mah masih seperti itu Pak. Pas kemarin beberapa hari lalu Doni kesana lagi. Terus kata Pak Rahmannya nanti gitu. Udah diceritakan juga ke Bu Erna. Bu Ernanya hanya senyum saja terakhir kemarin. Gitu. Nggak bisa lah, kalian harus berani untuk memperjuangkan nilai kalian. Ya. Cuma kalau saya kadang yang harus kalian ini kan itu lempar sampai lebih dari 1 semester aja. Kalau dilempar lebih dari 1 semester itu problemnya itu kadang-kadang nih kenapa jadi nanti itu karena mungkin dia dosen itu malas untuk nyari datanya gitu. Datanya itu kalau semester yang lalu itu gitu itu tidak semuanya dosen menyimpan data kan gitu ya. Itu yang jadi masalahnya itu ada kemungkinan. Nah, makanya memang harus secepatnya. Pokoknya gini, waktunya diumumkan, kalau udah diumumkan, ya udah pengumuman diumumkan nih, misalkan mata kuliah apa, cepat dilihat nilainya. Jadi kalian harus peduli dengan nilai. Cepat dinilai kalau kosong, kalau ternyata kalian ikut ujian akhir tapi ternyata kosong, cepat komplain. Kalau misalkan kalian dapat nilai jelek, kalian merasa bisa, kalian boleh komplain juga kok gitu. Ya. Atau kasus di mana misalkan kalian dinyatakan tidak lulus karena kalian nyontek gitu. Ada beberapa contoh yang kasus kemarin dengan saya itu. Kalau kalian merasa tidak nyontek, sampaikan itu gitu. Nah, sekali lagi yang kedua nih yang perlu saya sampaikan. Kalian LMS-nya harus e-learning-nya harus diganti password-nya ya. Jadi kedepannya nggak ada istilahnya dicontek karena menggunakan password NPM kalian sendiri. Misalkan katakanlah Doni nih NPM-nya segitu, orang kan bisa tahu kalau misalkan nggak dirubah dia masuk melalui akunnya Doni udah upload jawaban itunya, dia bisa ambil datanya. Dan kejadian kemarin itu ada yang namanya mafia tuh, dia cari usaha tuh. Dia login, dia pakai akunnya beberapa orang, dia ngambil, dia kirimin, dia jual 250.000 satu jawaban UTS dan ujian akhir. Kan ngaco banget kan ya. Itu sudah sampai seperti itu. Makanya waktu itu saya sampai kesal. Saya bilang, udah kalau kayak gitu diperkarakan deh. Gitu kan. Tapi akhirnya enggak usah lah, ya udah enggak apa-apa. Gitu. Tapi artinya gini, jangan sampai ada yang melakukan hal seperti itu gitu ya. Apalagi berbuat kecurangan, cari uang dengan cara ngambil jawaban orang lain, dia kirim ke siapa, ke yang lainnya gitu ya, dijual ke yang lain. Nah, itu kan nggak betul. Gitu. Dia nggak jadi joki, dia mikir gitu, enggak. Itu yang kemarin tuh kejadian tuh. Dia ambil itunya yang lain, jawaban yang lain, jawaban mahasiswa yang lain, terus dia jual gitu loh. Jadi bukan jawabannya dia. Kalau jawabannya dia masih rada mending, dia mikir gini. Kan enggak mikir, dia cuma login dengan akunnya orang lain, dia ambil terus dia jual. Kan aneh kan? Gitu ya, sampai seperti itunya. Oke, nah kalau ada yang kasus kayak gitu, yang melakukan kayak gitu, nanti ke depannya itu berpeluang diperkarakan itu. Itu kalau mahasiswanya yang beli masih mending gitu ya. Tapi berusaha dengan cara seperti itu nggak boleh. Oke, silakan ada yang lain nggak? Izin lagi Pak. Berarti kalau untuk yang semester 7 ini itu kan ngambilnya yang kalau tadi kan ngambil yang kampus Merdeka Pak, yang di luar ngambilnya kewirausahaan. Nah itu kemarin kan kalau nggak salah itu bisa langsung tugas akhir terus ke skripsi Pak. Bisa. Nah, tapi skripsinya beda sama bukan di bidang kewirausahaannya Pak. Itu gimana Pak? Bisa. Harusnya sih bisa. Nggak ada masalah, skripsinya yang lain nggak ada masalah.
ngambilnya ini aja kan Pak, berarti ya yang KWU itu MBKM sama tugas akhir Pak atau skripsi. Karena kemarin ikut akselerasi juga. Iya, jadi nanti di semester 7-nya pilihannya ini nih. Ya, kelihatan nggak bahan slide-nya, ya Excel-nya, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, berarti Doni ngambil pilihannya ini, misalkan katakanlah kewirausahaan tuh, berarti ngambil 20 ditambah dengan tugas akhir 4 SKS, jadi totalnya adalah 24 di semester 7, kalau mau ngambil skripsinya di semester 7, gitu. Tapi kalau mau di semester 8, ya nggak apa-apa juga, gitu ya, nggak apa-apa juga. Cuma kan, kalau nggak salah kan model pembayaran di Unsub itu kan ada uang kuliah tetap sama uang kuliah variabel kan, gitu ya, betul nggak? Jadi kalau di semester 8 disimpannya nanti kalian selain bayar uang skripsinya harus bayar juga uang kuliah tetapnya kan, gitu atau enggak sekarang? Gimana saya belum tahu juga kebijakan yang sekarang. Jadi kalau bisa lebih baik misalkan dimasukin ke tugas akhir ya bagus. Nah, cuma yang sering masih terjadi itu nih, contohnya nih yang sekarang aja nih. Ini proyek independen, kebetulan saya jadi pembimbingnya udah 1 bulan, tapi belum terlihat apapun. Komunikasi belum ada, segala macamnya. Padahal kalian 20 SKS gitu. Nah, yang magang itu magang juga sama gitu. Jadi jangan kayak model kerja praktek gitu. Kalau kerja praktek kan masih ada agak asal-asalan juga nggak apa-apa 22 SKS. Tapi kalau misalkan kewirausahaan, proyek independen, nah itu kalau 20 SKS nilainya jelek gitu ya, ya nanti pengaruhnya besar ke IPK-nya gitu kan. Kalau 20 SKS nilainya C gitu kan ya, jadi nggak bagus nanti totalnya. Jadi karena bebannya besar, berarti tingkat keseriusannya juga harus lebih besar dibanding dengan kuliah 1 SKS seperti yang kuliah ini misalkan, kuliah di semester-semester di bawah semester 5 itu gitu ya, semester 5 dan di bawahnya. Karena ini bobotnya besar 20 SKS di semester 8 ini dan semester 7 dan semester 6 ini. Gitu ya. Baik, Oke, Pak. ada yang tanyakan lagi nggak? Pak, Ya silakan. kalau untuk Dedi yang angkatan 2016 kan sekarang lanjutin lagi ke skripsi, Pak. Itu KRS-nya gimana, Pak? Ngisi ke skripsi atau gimana? Ya skripsi dong. Berarti tinggal lanjutin aja gitu ya? Nah, ngambil 6 SKS, berarti kan kalau yang Dedi kan masih kurikulum yang ini nih. Yang 2018. 2018. Berarti ya skripsi. Itu. Ya tinggal ngambil yang itu aja berarti ya. Stok enggak ada ya, sebentar. Oh ini pilihan, sorry. Yang sebentar, semester 5, 6, 7, 8. Nah ini skripsi kan. Iya. Ya. Bahasanya juga. Ya soalnya tadi itu udah diisi di KRS, ngambilnya skripsi Pak yang 6 SKS. Takutnya salah ngisi. Iya. Harusnya perwalian dulu baru kalian ngisi, tapi nggak apa-apa lah. Ya oke. Terus gimana? Ada yang pertanyakan lagi nggak? Udah cukup Pak. Iya, ya, tinggal lanjutin aja ya. Ya. Makasih Pak. Terus silakan. Siapa tadi barusan? Saya Pak. Oke, saya Pul, gimana? Dulu waktu semester 3 ada matkul yang nggak diambil. Kan dulu juga udah konsul sama Pak Sarip. Nah, sekarang mau diambil Pak. Jadi ada 2 matkul, ada IKD sama ilmu sosial budaya. Jadi sebentar. Sekarang udah semester 5. Iya. Oke, semester 5. Terus IPK-nya berapa? Boleh tahu nggak? Ada 34. 34. Oke. Terus ada mata kuliah yang semester 3 belum diambil. Iya. Mata kuliah apa? Itu Pak. IKD sama ilmu sosial budaya dasar.
Itu kan. Ilmu sosial budaya dasar, Iya. ini 2 SKS sama apa tadi, IKD? Iya, 2 matkul. Totalnya jadi 4 SKS. Ilmu sosial dan budaya dasar ini 2 SKS. Iya, Terus satu lagi sama yang mana? ilmu kealaman dasar, Pak, IKD. Oh, ilmu kealaman kealaman dasar IKD Iya, Pak. ini. Jadi 4 SKS ya? Iya. Gitu. Kalau 4 SKS berarti ya? Iya. Nah, itu kan di CAKD sekarang udah ada ininya, saya nggak hafal juga ya kalau 2,4 itu masuk nggak? Kalau masuk yang nggak apa-apa juga. Dimasukin 3,4, Pak, dua-duanya. IPK saya 3. Oh iya, maksudnya 3,4, salah Iya. salah ngomong. Kalau 3,4 itu kelihatannya tinggi tuh, cuma Iya. batasnya ada sampai berapa SKS-nya? Kalau saya Gitu pun ya? udah ngambil, Pak, di siakannya KRS-nya. Total tuh udah jadi 23, Pak. 23. Lah, Iya. ini harusnya tadi kan 20 tambah 4 dong. Nggak tahu di sini udah bener sih saya pun ngambilnya. Kayaknya di sini ada yang salah semester 5-nya. Itu 19 SKS. 19, Pak, semester 5 tuh Iya. totalnya. Oh, ini totalnya salah nih jumlahnya. Iya, kayaknya ada yang Yang ini salah. Sam dari 31 KWU 2 SKS, Pak. Hah? KWU 2 SKS. Iya, KWU. Kewirausahaan 2 SKS. Oh iya, kewirausahaan 2 SKS ya. Mana kewirausahaan? Apa sih Berarti pilihan 1 itu yang Oh, pilihan 1 ini ya. Iya. Oh, pilihan satunya ngambilnya kewirausahaan atau apa kok ngambil pilihan 1 kok masa kewirausahaan pilihannya? Emang bisa ngambil yang lain? Pilihan 1 tuh ada itunya di sini pilihannya kan. Nah, pilihan semester 5 itu kan ini pemrograman lanjut, jaringan ini kan, jaringan pemrograman lanjut sama ini semuanya 3 SKS ini. Jadi ini udah betul 3 SKS ini. Yang ini kewirausahaan, oh kewirausahaan 2 SKS itu betul nih. Oh, sorry. Ini tadi bukan 20, 19 tambah 4 ya, 23. Bener. Ya udah, oke, betul gitu, nggak apa-apa. Iya. Ya, oke. Oke, siapa lagi yang mau konsul? Aduh, baru masuk, udah mau beres nih. Oke, silakan, siapa lagi yang mau konsul? Ya, halo Pak. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Suaranya kok nggak ada? Nah, Ya, Pak, sekarang gimana, ada. Pak? Oke, silakan. Iya, silakan. Gimana Pak maksudnya, Kamu mau Pak? nanya atau apa? Oh ya Pak, saya baru masuk Pak. Tadi sinyalnya Pak di Saya sini pikir Pak. Mau nanya. Iya Pak. Iya. Enggak Pak, baru masuk ini Pak. Ya, Ya, maaf semester ya Pak ya. berapa? Semester 7 Pak. Oh, udahlah semester 7, udah paham berarti ya. Bisa saya jelaskan lagi. Oke, terus gimana nih? Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Untuk yang semester 3 itu bisa ngambil yang semester 5. Yang Bisa. mungkin yang SKS-nya 2 ya. Kan maksimal 24 tuh. Itu boleh atau gimana, Pak? Sepengetahuan saya boleh. Asal IPK-nya tinggi. Semester berapa? Semester 3. Mau ngambil Ya. semester 5 kan. Semester 3 itu ada 22. Kan gitu ya. Iya. Kalau misalkan ngambil yang semester 5, misalkan contohnya ini nih, ngambil interaksi manusia dan komputer 2 SKS. Ya bisa. Harusnya sih bisa kalau IPK-nya tinggi. IPK-nya berapa?
3,89. Oh, tinggi lah itu. Tinggi sekali kalau itu. Berarti bisa kayaknya sih. Mungkin yang 3 SKS juga jangan-jangan bisa. Dicoba aja dulu di itu ya, di si akadnya ya. Yang Karena 3 kan, mah nggak bisa, Pak. oh, yang 3 nggak bisa, berarti maksimal 24 ya? Iya, Pak. Udah dicoba? Udah. Tadi baru barusan. Oke, ya udah kalau gitu boleh sih ngambil yang ini. Jadi nanti semester 5-nya lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit. Cuma kalau menurut saya sih ya, coba lihat ini ya. Kalau lihat dari materinya untuk semester 3 ini, ilmu kealaman dasar itu kelihatannya lebih ke sosial lah ya. Ilmu sosial dan budaya dasar juga sama, itu mungkin banyak hafalannya. Desain grafis dan multimedia nggak terlalu berat juga sebenarnya sih itu ya. Mungkin yang rada berat itu pemrograman web sama pemrograman berorientasi objek. Nah ini pondasinya harus kuat nih, pemrograman web dan ini itu pemrograman berorientasi objek itu. Jadi kalau menurut hemat saya itu lebih baik tetap di dua-dua aja gitu ya, asal kalau misalkan kamu ngambil ini juga misalkan katakan beberapa mata kuliah di semester 5 juga kosong juga kan nggak bisa ngambil yang ke semester 7 juga kan gitu ya, nggak bisa. Sorry yang ini nih, maaf. Oke, semester sorry yang ini ya. Oke, jaringan komputer, pemrograman. Nah ini kan kalau misalkan sekarang anggap aja jadi 24, tapi semester 5 juga semester 5 tetap juga nggak bisa ngambil yang semester 7 kan, karena semester 7-nya udah mata kuliah pilihan 20 SKS kan gitu ya. Kalau sekarang diambil jadi 24 misalkan, berarti nanti semester 5-nya jadi 17 SKS. Lebih sedikit. Ya udah mendingan didistribusikan aja kalau menurut saya sih. Karena interaksi manusia dan komputer juga itu penting, kalian harus lebih fokus juga. Interaksi manusia komputer itu nanti penekanannya ke UI UX gitu ya, user interface dan user experience gitu ya. Itu juga ilmu yang punya nilai jual gitu. Kenapa? Karena ketika kalian nanti selesai kuliah, kalian bisa kerja di satu perusahaan yang misalkan katakanlah kalian di pemrogramannya rada kurang misalkan ya, atau di database rada nggak terlalu paham misalkan. Kalian hanya pahamnya terkait dengan interaksi manusia dan komputer, itu bisa jadi bisa masuk juga ke satu perusahaan, karena banyak sekarang itu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga yang spesialisasinya hanya di interaksi manusia dan komputer aja gitu. Jadi yang penting paham UI UX-nya, itu kalian udah mulai bisa kerja di satu perusahaan. Jadi ini juga penting. Itu ya kalau usul saya, mendingan tetap aja di 22. Walaupun aturannya memungkinkan bisa lebih dari 22 SKS. Oke, silakan, ada yang lain nggak? Pak mau tanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kalau nanti semester 5 offline atau masih online, Pak? Itunya, pembelajaran kuliahnya. Semester ini maksudnya? Iya, semester sekarang. Nanti. Nah, itu saya. Kalau di tempat-tempat lain itu udah offline. Iya. Tempat-tempat lain itu di kampus-kampus lain udah offline. Cuma nggak tahu online terus nih, udah seneng dengan online kali. cuma belum siap juga kalau saya ngelihatnya ya, karena kalau online itu harusnya udah disiapin dengan modul ajar yang bagus lah gitu. Maka dulu saya sempat bilang ke ini dibikin satu tempat yang bisa dosen tuh ngerekam materi ajarnya, menyiapkan materi ajarnya. Kan kalau untuk menyiapkan materi ajar, kalau menggunakan sound systemnya yang
model biasa berarti suaranya nggak bagus juga gitu ya. Jadi harus bagus ininya, kayak di studio-studio lah gitu loh kan ya. Nah, kalau udah punya itu, dosen menyiapkan itu boleh nanti konsepnya semi semi ini, jadi ada online juga, ada offline juga, hibrid lah istilahnya ya. Iya, dulu Gitu. pernah ngobrol sama Pak Rus, katanya ya hybrid, jadi dicampur. Iya, hybrid itu kalau di tempat-tempat lain kuliahnya lebih mahal itu. Oh, iya. Hybrid itu sebenarnya untuk mengadop apa ya, tapi sebetulnya menghadap kebutuhan di mana banyak mahasiswa yang bekerja, yang nggak bisa datang ke kampus terlalu sering gitu, itu sebetulnya. Jadi modelnya model pilihan, kayak di Telkom itu ada yang model perkuliahan biasa, ada yang hibrid gitu ya. Gitu. Cuma kalau enggak ini ya di combine tadilah. Kalau saya sih berharap seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau tadi ada pertanyaan seperti apa ya, itu kebijakan dari kampus sebetulnya sih. Gitu. Iya. Ya, Doni harus bisa menyuarakan aspirasi dari mahasiswa dong. Sebagai ketua apa namanya sih? Himasi. Himasi. Udah ganti, Pak. Hah? Pakai Mubes. Oh, udah ganti? Iya. Oh, cepat sekali ya. Ini Pak, kalau pindah karyawan, contoh saya pun kan mau pindah ya. Tapi belum ada kepastian Pak dari PT-nya. Jadi kan perkuliahan kapan Pak? Perkuliahan udah ada itunya, baru besok dapat dosen sih. Oh. Besok dapat dosen ya, dalam waktu dekat lah kemungkinan perkuliahan. Jadi maksudnya gimana tadi maksudnya? Iya, dulu kan saya pun pernah magang di airport gitu ya Pak. Yang ya jadi maunya di hire, di rekrut. Cuman belum ada kepastian. Jadi ini juga ambigu juga, maksudnya pindah karyawan atau enggak gitu. Kalau pindah karyawannya agak nanti, tapi sebelum kuliahan gimana sih Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah harusnya sih. Tapi ginilah poinnya sebenarnya kan, kalaupun misalkan masih terdaftar di kelas reguler, tapi nanti kalau misalkan saya full kerja, kan saya full tinggal bikin surat permohonan aja. Jadi terdaftarnya di reguler, tapi nanti ikut perkuliahannya di kelas karyawan. Kan bisa kayak gitu sebetulnya kan. Harusnya bisa lah, nggak mungkin nggak bisa kalau itu sih. Tidak memberatkan kan gitu. Cuma karena udah diplot di si akadnya kelas reguler, misalkan si akad kan agak susah juga. Itu kan by system. Jadi nanti nilai segala macam seolah-olah saya pun di kelas reguler. Tapi kan perkuliahan bisa ikut di kelas karyawan harusnya. Mungkin itu gitu ya. berlakunya yang sama dosennya ya Pak. Kalau beda mah kayaknya nggak bisa ya. Kalau apa? Iya, kalau sama dosennya, contoh Pak Sarip algoritma sama di reguler, karyawan juga sama. Kayaknya boleh kayak gitu. Kembali ke dosennya ya Pak. Oh, kalau beda dosennya itu permasalahannya ya. Iya. Ya tinggal sampaikan itu, makanya sampaikan ke Kaprodi. Jadi nanti yang ujian soalnya kuliahnya sampai ujiannya itu ngikut ke dosen yang kelas karyawan. Gitu. Harusnya bisa lah itu. Itu kan administrasi aja gitu. Tapi lebih pastinya tanyakan sekarang ke itu. Tapi gini, kalau kata saya sih itu juga pekerjaan juga penting juga kalau emang ada peluang seperti itu. Iya Pak. Jangan sampai gara-gara masalah administrasi ini kamu kehilangan kesempatan. Gitu poinnya ya. Itu berarti pembayaran setengah aja ya berarti, supaya kemasuk dulu lah ke sistem akadnya. Nah, kalau panjang semuanya saya nggak terlalu hafal. Terlalu hafal kayak gimana sekarang. Soalnya kan harus registrasi, cuman registrasi nggak bisa registrasi doang, jadi harus setengahnya kayak gitu Pak.
Oh, lah ke Pak itu ya. Atau nanti saya tanya dulu. Besok kan ada rapat dosen. Iya, Pak. Saya tanya dulu ke lembaga, kamu nanti besok telepon saya aja. Iya. Kepastiannya gimana. Tapi hari Minggu aja deh teleponnya karena besok sampai malam kelihatannya, sampai maghrib kelihatannya. Iya, Pak. Makasih. Gitu. Jadi saya malamnya kan perjalanan Subang Bandung. Iya. Oke, yang lain silakan. Yang semester 3 nih udah paham belum semester 3? Mana yang semester 3 suaranya? Pak, assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Ya, siapa nih? Arsal Pak. Siapa? Arsal. Arsal. Semester berapa nih Arsal? Semester 7 Pak. Oh, semester 7. Oke, silakan. Kan saya Pak di semester 6-nya saya nggak ini kan Pak ya, nggak ngambil kuliah biasa. Ngambilnya langsung magang Pak. Nah, terus kemarin udah bikin laporan magang Pak. Terus judulnya udah di ACC. Nah, itu bisa buat dipakai skripsi nggak Pak? Diajuin skripsi si judulnya. Oke, ngambil magang. Magangnya di mana? Di PT Kertamukti Niaga Bestari Pak. Oke, terus udah gitu magang nih ya, bukan proyek independen kan? Ya. Terus dari magang itu kamu mengerjakan pekerjaan dan itu mau deskripsikan gitu. Oke, usulannya apa judulnya? Pengelolaan sistem informasi pengelolaan stok gas. Stok gas. Itu kamu waktu magang ini udah kamu bikin sistemnya atau ada orang lain yang bikin nyari sistemnya? riset sendiri. Riset sendiri. Sekarang mau dilanjutkan gitu? Iya Pak, tapi kata ininya dospemnya kan ini Bu Santi. Kata Bu Santi boleh aja Cina kalau misalnya mau diajuin buat skripsi katanya. Iya boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh, malah dianjurkan biar nanti nggak dari awal lagi. Kan sebetulnya skripsi itu yang berat itu kan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem yang mau dibikin kan, yang mau dikembangkan. Nah, itu identifikasi terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan itu kan harus paham bisnis prosesnya. Dari sistem yang berjalan kayak gimana, terus dalam bentuk kalau kamu udah magang, kamu udah paham proses itu, bisnis prosesnya, kamu udah paham juga. Mungkin sudah sampai ke rancangan juga bisa jadi kan, sudah ini. Jadi teruskan aja kalaupun aplikasinya belum jadi, nggak ada masalah. Udah lagi ngerancang sih Pak, kalau aplikasinya lagi ngerancang. Oh, lagi dirancang sekarang. Iya, tapi artinya nggak dari nol gitu kan. Ya nggak apa-apa, asal sistem yang mau diajukan itu pertama belum pernah dikerjakan orang lain nih dari senior gitu. Kalau udah dikerjakan judulnya sama, paling kamu harus siapkan metodologinya yang berbeda. Itu itunya. Sehingga tidak ada duplikat atau istilahnya plagiat lah gitu ya Pak. Gitu. Iya. Gitu. Nggak apa-apa dianjurkan itu. Malah ya Pak. Lebih enak. Makasih ya Pak ya. Silakan yang lain. Yang lain silakan. Angel mau nanya nggak Angel? Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Atau cukup? Ini semuanya ada 34 orang ya. 33 orang. Oh, jangan lupa isi absen ya. Absennya diisi, jangan lupa. Nah, ini nih ada absen perwaliannya nih. Coba saya absen atau kalian absen sendiri aja ya, nggak apa-apa ya? Iya Pak.
absen sendiri aja lah, nggak ini. Apa namanya, nggak usah diabsen satu-satu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar, ini 22 Januari. Oh, belum saya bikinin itunya ya? Belum bikinin itunya. Oke, nanti pom absennya ya. Harus dibikin dulu, belum dibikin. Ini yang Januari, 29 Januari yang lama. Oke, nggak apa-apa, nanti saya bikinin. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, cukup dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa absennya. Setelah itu kalian ngisi di si akad, ya. Ya, betul, nggak ada yang bertanya lagi nggak? Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Udah, kalau gitu silakan. Saya bikin dulu ya itunya ya, form absennya ya. Nanti setelah itu mungkin 5 menit lah. Kalian isi absen dan mulai besok atau malam ini kalian udah bisa ngisi si akadnya. Nanti saya bisa lihat di aplikasi akadnya yang sudah diisi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.